Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah itu ada dua, yaitu akikah dan kurban. Secara bahasa artinya membungkus atau membalut. Secara syariat, maka akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak dan laki-laki atau Baiklah, itulah tayangan PPT materi penyembelihan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan tentang materi penyembelihan. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan. Hewan apa saja yang bisa disembelih? Hewan yang bisa disembelih yaitu yang pertama ayam, yang kedua kambing, domba dan unta. Paham? Sekarang Ibu memberikan waktu kepada kalian, memberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Baiklah, langsung saja, apakah kalian sudah menyelesaikan lembar LKPD yang telah Ibu berikan tadi? Sudah. Berhubung kalian sudah mengerjakan LKPD tadi, langsung saja masing-masing setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1. Mana kelompok 1? Dari dia. Silakan. Baik, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ibu harap kelompok lain bisa menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, saya akan memanfaatkan hasil kerjasama dari kelompok kami. Soal pertama, mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Jawaban, pengambilan yang tidak baik dan benar-benar akan mengakibatkan. Sebutkan 2 jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang. 3. Jelaskan perbedaan hewan yang disembelih dan hewan yang tidak disembelih. Penyembelih hewan yaitu mematikannya dengan baik dan tidak menyiksa hewan itu sendiri. Mematikan hewan yaitu membunuh hewan dengan menyiksa atau secara paksa seperti meracuni, menusuk, membanting. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh pembacaan materi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 3, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil bersama kami. Dalam syariat Islam dikatakan bahwa tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati ataupun hewan yang terluka, terjadi, terpukul, terjepit, tertusuk oleh binatang lain atau diserang hewan. Jawaban, karena hewan yang sudah mati disebutlah haram hukumnya kita memakan makanan. Kedua, berupa alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan dapat melukai, agar hewan yang akan disembelih tidak merasa sakit dan tidak menyiksa binatang yang akan disembelih. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hasil diskusi kami.
Satu, apa yang dilakukan ketika kita melakukan penyembelihan hewan secara tradisional? Yaitu, satu, menyiapkan lubang penampung darah. Dua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Tiga, kaki hewan yang dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Empat, leher hewan ditekan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh jelaskan pengertian kurban dalam istilah fikih, bahasa dan kurban secara syariat. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang kurban, dua kurbanan yang artinya dekat. Dalam kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Terima kasih. Sudah berhubung materi kita telah selesai pada hari ini. Mungkin di minggu depan kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Jadi minggu depan kita akan memasuki materi baru. Itulah materi kita hari ini, yaitu penyembelihan hewan. Langsung saja kesimpulan materi dari penyembelihan hewan, yaitu seperti yang kita ketahui, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik,